Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 7, kepemimpinan pada subtema 2, pemimpin idolaku, muatan pelajaran SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tari daerah berpasangan dan unsur-unsur tari. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang muatan SBDP, yaitu materi tari daerah berpasangan dan unsur-unsur tari. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan mengenai apa sih itu tari daerah dan bagaimana unsur-unsur tari itu. Tari berpasangan merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Pasangan penari dapat berlawan jenis atau sama jenis. Nah, rangkaian gerak tari berpasangan saling mengisi, melengkapi, dan terdapat interaksi dan respon gerak antar penarinya. Tari berpasangan sering juga dipertunjukkan secara berkelompok. Namun, dalam melakukan gerakan, penari tetap berpasang-pasangan. Kemudian jenis tari berpasangan ini ada yang diperagakan oleh penari putra dengan penari putra, penari putri dengan penari putri, dan penari putra dengan penari putri. Nah, jadi untuk tari berpasangan ini sifatnya adalah menari secara berpasangan, bisa dilakukan dengan putri dan putri, putra dan putra, atau putra dan putri. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lalu bagaimana untuk unsur-unsur tari? Nanti kita akan mengetahuinya. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa saja contoh-contoh tari daerah berpasangan ini. Nah, yang pertama ada tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 ini merupakan jenis karya tari yang dipertunjukkan berasal dari Sumatera Barat. Karya tari ini ditarikan secara berpasangan antara penari putri dengan penari putra. Tarian ini menggambarkan hubungan muda-mudi yang menjalin cinta kasih. Pengungkapan gerakan dilakukan dari lambat, perlahan-lahan, kemudian bertambah cepat dan dinamis. Kemudian ada tari zapin. Tari zapin berasal dari Riau. Tari zapin merupakan bentuk tari berpasangan yang sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah keislaman. Keunikan tari zapin ini adalah dari gerak tari yang hanya mengandalkan permainan langkah kaki. Posisi kaki selalu menutup dan tidak merendah. Badan selalu bergerak seperti ombak yang mengalun di pantai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa gerak atau jenis tari berpasangan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Namun, untuk menggerakkan atau pergerakan tarinya ini dilakukan secara berpasang-pasangan, seperti itu. Kemudian ada tari golek menak. Nah, tari golek menak ini merupakan salah satu jenis tari klasik gaya Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Penciptaan tari ini berawal dari ide Sultan setelah menyaksikan pertunjukan wayang golek menak. Nah, ini gambarnya tari berpasangan antara putra dan putri. Ini adalah tari golek menak ya anak-anak. Kemudian ada juga tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring merupakan sebuah tari tradisional yang melambangkan suasana kegotong royongan rakyat dalam menunaikan tugasnya. Seperti itu. Nah, tadi kita telah mengetahui apa saja contoh-contoh tari berpasangan. Kemudian kita akan mengetahui unsur-unsur tari. Yang pertama itu ada gerak. Gerak tari ini merupakan serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari ada yang mempunyai arti tertentu dan ada juga yang hanya mementingkan keindahan. Gerak yang mempunyai arti disebut juga dengan gerak maknawi. Sementara gerak yang hanya mementingkan keindahan disebut dengan gerak murni. Jadi gerak tari ini kalau kita lihat ya, ada artinya dibagi menjadi dua, ada gerak maknawi dan gerak murni ya anak-anak. Untuk gerak maknawi ini apa? Iya, gerak maknawi ini merupakan gerak yang mempunyai arti, berarti makna gitu.
Kemudian kalau untuk gerak yang mementingkan keindahan berarti gerak murni. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian unsur-unsur tari berikutnya itu adalah busana tari. Nah, busana tari adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya tari. Busana tari juga harus enak dipandang dan tidak mengganggu gerak penari. Selanjutnya ada tata rias. Tata rias ini merupakan seni penggunaan alat-alat rias untuk mengangkat cerita yang diperankan dalam tari dan membedakan karakter tari. Tata rias untuk tari yang berkarakter halus akan berbeda dengan tata rias untuk tari yang berkarakter lincah ataupun lucu. Jadi istilahnya tata rias ini untuk sebagai penegas dari sebuah karya atau sebuah pertunjukan tari anak-anak. Kemudian yang keempat itu ada iringan tari. Nah, iringan tari ini ada yang berasal dari tubuh manusia dan ada juga yang berasal dari alat musik atau benda yang dimainkan. Kalau yang berasal dari tubuh manusia itu misalnya hentakan kaki, tepukan tangan, dan suara-suara dari mulut. Kalau dari iringan musik bisa menggunakan alat musik tradisional ataupun alat musik modern. Nah, selanjutnya itu adalah tempat pertunjukan tari. Seni tari ini merupakan salah satu cabang seni pertunjukan atau tontonan. Sudah sangat jelas bahwa karya seni tari membutuhkan ruangan atau tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari disebut juga tempat pentas. Dan yang terakhir itu ada properti tari. Jadi unsur-unsur tari selain ada tempat pertunjukan tari, ada tata rias, ada busana maupun gerak, serta dan iringan. Properti tari juga merupakan unsur-unsur tari. Nah, jadi properti ini merupakan alat yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerak. Pemakaian properti diusahakan tidak mempersulit gerak penari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan memperjelas materi hari ini, ada soal yang harus anak-anak jawab ya. Dikerjakan di buku tematik. Ya, alhamdulillah, pelajaran kita sampai di sini dulu anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.